Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Bagian yang kedua yaitu persamaan termokimia dan entalpi molar. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai dengan perubahan entalpinya. Sebagai contoh, H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Kalau kita berhenti sampai di sini, maka ini baru persamaan reaksi. Tetapi ketika dimunculkan data perubahan entalpi atau delta H sama dengan min 286 kJ, maka ini menjadi persamaan termokimia. Dan ingat, dalam penulisan persamaan reaksi maupun persamaan termokimia, fase zat supaya diperhatikan, yaitu solid S untuk padat, liquid L untuk cair, G untuk gas, dan aqueous untuk larutan. Yang kedua, bahwa di dalam persamaan reaksi kimia maupun persamaan termokimia itu berlaku koefisien sama dengan mol. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Yang kedua, jika koefisien persamaan termokimia dikalikan bilangan-bilangan tertentu, maka delta H-nya juga dikalikan dengan bilangan tersebut. Contoh, H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Delta H minus 286 kJ. Jika persamaan reaksi ini saya kalikan dengan angka 2, semua koefisiennya, maka delta H juga harus dikalikan 2. Kalau saya kalikan 2, maka reaksinya menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid, delta H-nya menjadi minus 572 kJ. Jika persamaan termokimia dibalik, maka delta H diberi tanda yang berlawanan atau ikut dibalik. Contoh, H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O liquid. Delta H minus 286 kJ. Ini merupakan reaksi pembentukan air. Jika reaksinya saya balik menjadi reaksi penguraian, H2O kita taruh di ruas kanan, maka reaksinya menjadi H2O liquid menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas. Maka delta H-nya juga ikut dibalik menjadi plus 286 kJ. Jadi kalau reaksinya dibalik, maka delta H tandanya ikut dibalik menjadi berlawanan. Entalpi molar. Entalpi molar standar merupakan jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan dari suatu reaksi yang melibatkan 1 mol zat tertentu pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ATM. Perubahan entalpi molar standar dilambangkan dengan delta H0 dengan satuan kilojoule per mol. Entalpi molar yang umum dibagi menjadi 3, yaitu entalpi pembentukan standar delta H0F, entalpi penguraian standar delta H0D, dan entalpi pembakaran standar delta H0C. F itu formation, pembentukan, D itu decomposition, penguraian, dan C combustion, pembakaran.
Entalpi pembentukan standar delta H0F. Entalpi pembentukan standar merupakan jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan dari pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Yang menjadi catatan adalah jumlah kalor yang diterima atau dilepas pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. 1 mol zat dalam persamaan reaksi diwakili dengan koefisien 1. Nah, unsur dalam bentuk standar pada umumnya adalah monoatomik, kecuali beberapa unsur berbentuk gas diatomik, 2 atom, misalnya H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Sebagai contoh, delta H0 FCO2 gas sama dengan min 394 kJ. Ini kalau kita artikan entalpi pembentukan standar gas CO2 adalah minus 394 kJ per mol. Nah, pernyataan ini juga bisa dituliskan. Reaksi pembentukan CO2 adalah C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas delta H minus 394 kJ per mol. Yang perlu diperhatikan adalah zat yang terbentuk harus 1 mol diwakili dengan koefisien. Nah, dalam hal ini yang terbentuk adalah CO2. Koefisiennya adalah 1. Koefisien 1 tidak dituliskan. Jadi di depan angka, di depan rumus CO2 itu tidak ada tulisan, itu artinya angka 1, mewakili 1 mol. Dibentuk langsung dari unsur-unsurnya. C adalah unsur dan O2 itu adalah molekul unsur diatomik. Jadi boleh C betul, O2 juga betul. Jadi dalam hal ini cocok atau pas untuk entalpi pembentukan standar. Contoh kedua, delta H0F H2O sama dengan min 286 kJ. Entalpi pembentukan standar air H2O adalah minus 286 kJ. Nah, pembentukan ini berarti yang dibentuk adalah air H2O 1 mol dan pembentuknya adalah H2 gas dan setengah O2 gas. Jadi kenapa O2-nya harus setengah? Karena nek dituliskan 2 nanti tidak cocok. Sehingga H2 plus setengah O2 membentuk H2O liquid menghasilkan kalor 286 kJ. Menghasilkan artinya tandanya negatif. Entalpi peruraian standar delta H0D. Entalpi penguraian standar merupakan jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan dari penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Pada dasarnya, reaksi peruraian hanyalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Sehingga nilai entalpi peruraian sama dengan pembentukannya, hanya tandanya yang berlawanan. Delta H0D sama dengan minus delta H0F. Contoh, delta H0D CO2 gas sama dengan plus 394 kJ per mol. Karena pembentukan, ini salah tadi, saya ulangi. Contoh, delta H0D CO2 sama dengan plus 394 kJ per mol. Artinya entalpi penguraian CO2 gas
menyerap kalor 394 kilojoule per mol. Karena penguraian, maka yang diuraikan adalah CO2 dan harus 1 mol. 1 mol diwakili dengan koefisien 1. Sehingga reaksinya boleh dituliskan CO2 gas menjadi C solid ditambah O2 gas delta H sama dengan plus 394 kilojoule. Contoh kedua, delta H0D H2O liquid sama dengan plus 286 kilojoule per mol. Artinya entalpi penguraian 1 mol H2O cair akan menyerap kalor 286 kilojoule per mol. Nah, ini sama bahwa yang diuraikan adalah air, sehingga yang diuraikan harus 1 mol diwakili oleh koefisien. Hasil penguraiannya adalah unsur-unsurnya, yaitu H2 gas dan O2 gas. Sehingga reaksinya dituliskan H2O liquid menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas delta H sama dengan plus 286 kilojoule per mol. Entalpi pembakaran standar adalah jumlah kalor yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Ini yang 1 mol adalah yang dibakar. Reaksi pembakaran merupakan reaksi penambahan oksigen dan umumnya bersifat eksoterm. Pembakaran dikatakan sempurna jika yang dibakar karbon akan menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, belerang terbakar menjadi SO2. Itu adalah pembakaran yang sempurna. Contoh, delta H0C H2 gas sama dengan min 286 kilojoule per mol. Artinya entalpi pembakaran 1 mol H2 gas menghasilkan kalor 286 kilojoule per mol. Nah, pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Sehingga bisa kita tuliskan H2 gas plus setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid delta H minus 286 kilojoule per mol. Nah, dalam hal ini kalau reaksi ini dibalik, H2O ditaruh di kanan, maka akan menjadi reaksi penguraian H2O. Kalau H2O-nya kita balik taruh di kanan, H2 dan O2 di kiri, maka menjadi reaksi penguraian air. Jadi delta H0 CH2 gas sama dengan delta H0F H2O liquid. Ingat ya, jadi entalpi pembakaran yang 1 mol adalah yang dibakar. Karena di situ tertulis delta H0CH2, maka H2 harus 1 mol. Pembakaran artinya bereaksi dengan oksigen. Contoh 2. Delta H0C unsur karbon S sama dengan minus 394 kilojoule per mol. Nah, berarti C karbon yang dibakar harus 1 mol. Diwakili oleh koefisien 1. Dibakar artinya bereaksi dengan oksigen, sehingga C solid ditambah oksigen gas menghasilkan CO2 gas delta H minus 394 kilojoule. Nah, jika CO2 kita balik di sebelah kanan dan C dan O2 jika CO2 kita pindahkan ke kanan, kita balik, C dan O2 kok keliru meneh.
Jika CO2 kita pindahkan ke sebelah kiri dan C plus O2 di sebelah kanan, maka reaksinya menjadi reaksi penguraian CO2. Jadi delta H0C dari karbon sama dengan delta H0F dari CO2. Paham ya? Sekali lagi, untuk pembakaran yang dibakar harus 1 mol zat pembakaran, artinya bereaksi dengan oksigen. Entalpi molar lainnya, entalpi penetralan delta H0N adalah perubahan entalpi reaksi antara asam H+ dengan basa OH- membentuk 1 mol air. Contohnya HCN aqua ditambah NaOH aqua menjadi NaCN aqua ditambah H2O liquid. Delta H sama dengan min 12 kJ per mol. Jadi penetralan di sini artinya jika asam bereaksi dengan basa membentuk garam yang bersifat netral dan H2O. Membentuk garam dan H2O yang bersifat netral. Entalpi peluburan standar. Perubahan entalpi pada peleburan 1 mol zat dari bentuk padat ke bentuk cair pada titik leburnya. Contoh H2S, H2O solid atau padat berubah menjadi H2O liquid cair. Delta H-nya plus 6 kJ per mol. Entalpi pelarutan delta H0S solution. Perubahan entalpi pada pelarutan 1 mol zat. Contoh NaCl solid padat menjadi Na plus aqua ditambah Cl min aqua, delta H sama dengan plus 4 kJ per mol. Harus diingat delta H plus artinya menyerap kalor, kalau delta H bernilai negatif artinya melepaskan kalor. Contoh soal persamaan termokimia dan entalpi molar. 1. Tuliskan persamaan termokimia untuk masing-masing reaksi berikut. A. Pembakaran sempurna 1 mol gas etana menjadi gas karbon dioksida dan uap air dengan melepaskan kalor sebesar 142 kJ. Jadi kita harus tuliskan persamaan reaksinya dulu. Etana itu rumusnya C2H4 gas. Pembakaran berarti bereaksi dengan oksigen, O2 gas. Menghasilkan, karena pembakaran sempurna harus menghasilkan CO2 gas plus H2O gas. Delta H sama dengan min 142 kJ per mol. Nah, dalam hal ini karena reaksi pembakaran, maka yang dibakar harus berkoefisien 1, yaitu C2H4 atau etana. Ketika etana koefisiennya 1, C2H4 koefisiennya 1, maka biar setara, O-nya kita kalikan 3, CO2-nya kita kalikan 2, H2O kita kalikan 2. Saya bahas cepat, saya menganggap Anda sudah bisa menyetarakan reaksi. Nomor 2. Reaksi antara 1 mol besi 3 oksida padat dengan padatan karbon membentuk logam besi dan gas karbon monoksida memerlukan kalor 621 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Jadi di sini reaksi 1 mol besi 3 oksida. Besi 3 oksida itu berarti Fe2O3. Karena padatan kita tulis solid.
Kemudian direaksikan dengan karbon padat, berarti C solid, menghasilkan padatan besi Fe dan gas karbon monoksida G. Delta H sama dengan, nah ini tadi dikatakan memerlukan kalor. Kalau memerlukan berarti tandanya harus plus karena endoterm. Nah, biar reaksinya sempurna maka harus disetarakan. Nah nih, caranya menyetarakan masih ingat ya, logam diberi koefisien 1, urutannya adalah logam, non-logam, O dan H. Jadi dalam hal ini Fe2O3 koefisiennya 1, Fe kiri ada 2, berarti yang kanan Fe solid harus dikalikan 2 sehingga diberikan koefisien 2. Nah, kemudian O kiri sebanyak 3. O kanan CO itu berarti 1, maka di depan CO diberi koefisien 3. Nah, karena diberi koefisien 3 pada CO, maka C jumlahnya juga menjadi 3, sehingga C sebelah kiri juga dikalikan 3, sehingga reaksi setaranya adalah Fe2O3 solid ditambah 3C solid menjadi 2Fe solid ditambah 3CO gas. Delta H sama dengan plus 621 kJ per mol. Plus artinya memerlukan kalor endoterm, negatif artinya melepaskan kalor atau eksoterm. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan untuk kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.